Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Baihaqi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi, akan melakukan diseminasi budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu maaf karena sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu guru di kelas, dan saya ucapkan banyak banget terima kasih sudah mau berkumpul di kantor ya untuk mengikuti kegiatan diseminasi tugas dari guru penggerak. Saya di sini akan memaparkan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu dua orang. Yang pertama itu Bapak fasilitator saya, yaitu bernama Pak Ai Nasruddin, dan juga Ibu pengajar praktek saya, Bu Wilda. Mereka berdua sangat berjasa bagi saya yang luar biasa, sudah banyak memberikan arahan yang baik, tentunya juga untuk tugas-tugas saya di guru penggerak. Di sini saya akan membacakan latar belakang kegiatan kita kali ini, yaitu budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter yang kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila, seperti dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar apa? Agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Itu latar belakangnya. Yang kedua, tujuan aksi kegiatan kita kali ini. Yang pertama itu mewujudkan siswa yang memiliki karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif, kemudian kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, menguatkan peran guru sebagai guru penggerak melalui penerapan institusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu, kita baca pertanyaannya. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah? Kemudian apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Bapak Ibu yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Ada nggak yang mau melakukan? Jadi kurangnya penerapan budaya positif di sekolah. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Saat ini penerapan disiplin yang ada di sekolah masih kurang efektif karena kurangnya pengetahuan kita terhadap bagaimana penerapan disiplin tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Benar banget. Jadi budaya positif itu ada maknanya ya. Nanti kita bahas. Ini jawabannya. Disiplin positif. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin. Kenapa?
Karena disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari bagian diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal, ya, atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika disiplin itu harus bisa dijalankan, itu harus dimulai dari diri sendiri, yaitu internal. Bisa nggak Pak dari luar? Bisa. Melalui apa? Melalui reward. Apalagi? Hukuman. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah sekolah kita sudah menjalankan budaya positif dengan reward atau hukuman? Sudah berjalan belum? Belum, ya. Nah, makanya kita akan bahas kali ini ya. Jadi budaya positif itu tujuannya untuk menciptakan siswa yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita nyanyi dulu nih. Ada yang hafal lagu profil Pancasila? Apa? Bagus ya. Ini ada tulisannya tuh. Ya, 1, 2, 3. Profil Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Suaranya menggelegar banget di pucuk ya. Ini ada pernyataan sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Satu, apakah benar ya atau betul ya? Apakah benar atau salah nih? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Ada kayak gitu nggak? Suatu misalkan menghadiri rapat, kemudian ada perintahnya, kalau misalkan tidak hadir akan dipotong gajinya, misalkan. Takut ya? Takut. Karena ingin hadir gara-gara ada potongan. Ya. Kemudian berarti menurut Bapak Ibu ini betul nggak? Betul. Tetapi kalau misalkan seperti itu tidak akan bertahan lama. Kalau misalkan nggak ada larangan, Ibu datang nggak? Kalau misalkan enggak, karena nggak ada potongan. Yang kedua, apakah Anda ingin dilihat, dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi? Misal dia berkeinginan ingin menjadi guru teladan, jadi dia pengen dilihat, dipuji oleh orang lain, melakukan sesuatunya karena ingin dilihat. Betul atau tidak? Kenapa? Ayo, ada yang mau saya jawab? Malu-malu nih Bu Ina deh. Ayo, kenapa? Karena sesuatu yang harus dipaksakan dari orang lain itu nggak akan bertahan lama. Mungkin dia akan bertahan 1-2 tahun, 3 tahun ganti kepala sekolah. Ya begitu lagi. Karena dia takutnya dari kepala sekolah yang membuat peraturan. Jadi itu dari motivasinya eksternal. Yang baiknya gimana nih? Coba pernyataan yang ketiga. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, yang menjadi orang yang berusaha untuk bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda atau menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Betul atau tidak?
Yang ketiga, jadi dia belajar untuk menambah kompetensi karena kesadaran diri bahwa dia itu seorang pemimpin pembelajaran. Jadi dia motivasinya dari internal. Kalau yang dua tadi itu dari eksternal karena dia mendapatkan ancaman. Jadi yang kedua karena dia mendapatkan penghargaan atau reward dari orang lain. Yang ketiga ini dari kesadaran diri bahwa seorang guru itu harus memiliki karakter pemimpin pembelajaran sepanjang hayat. Jadi nanti dipuji atau tidaknya dia tidak memikirkan karena dia berjalan sendiri. Seperti jadi kalau misalkan nggak ada yang puji dia nggak kecewa. Kalau misalkan ada yang puji dia biasa-biasa aja. Itulah berarti sudah mempunyai karakter pemimpin pembelajaran. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah. Maka yang dimaksud perilaku siswa, terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka pada saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang dipenuhi. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, 1. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Yang kelima dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup contohnya apa? Makan, minum, apalagi jajan. Jajan bukan bertahan hidup nggak? Termasuk nggak? Nggak. Ya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi seorang siswa harus mempunyai kebutuhannya itu harus dipenuhi. Dia tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran ini dicuekin, nggak bisa. Dia harus nyari perhatian karena kasih sayangnya harus dipenuhi. Jadi kalau misalkan dia tidak dapat kasih sayang, dia caper, cari perhatian, misalkan berkali berantem lah, kemudian acak-acak kelas lah dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan kebebasan. Jadi siswa-siswa kita itu memiliki kebebasan, jadi nggak mau diatur, ini pengen sendiri, apapun pengen sendiri. Jadi dia nggak mau diatur. Ya. Kemudian yang ke berapa? Yang ke kebutuhan penguasaan. Tadi kelewat penguasaan. Ya, penguasaan. Jadi dia ingin menguasai sekolah kelas ini punya dia. Misalkan contoh kecilnya deh. Kalau misalkan bocah kecil, anak kecil, kalau misalkan mainan direbut boleh nggak? Nggak boleh. Pengen menguasai mainan temennya, jadi dia punya dia dia pegang, kemudian dia minta lagi ibunya untuk mainan temennya, pengen menguasai segala macam apa yang dia inginkan. Dan yang terakhir tadi kebutuhan akan kesenangan. Jadi kalau misalkan siswa di kelas itu ingin bersenang-senang, ingin melakukan pembelajarannya bahagia. Nah, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu karena dia ingin mendapatkan penghargaan atau reward. Yang kedua karena ada ancaman atau larangan. Dan yang terakhir karena dia menjadi orang yang ingin atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini
mewujudkan disiplin. Tetapi menurut Bapak Ibu, apakah dari 3 ini bagus? Bagus nggak? Bagus. Tetapi nomor 1, nomor 2 itu tidak akan bertahan lama karena motivasinya dari eksternal, dari orang lain. Tadi yang saya sebutkan tadi, karena ingin mendapatkan reward, karena ada ancaman atau larangan, dan yang terakhir ini untuk bertahan lama siswa itu harus sadar bahwa dia disiplin itu karena untuk dirinya sendiri, nggak bisa orang lain itu nggak bisa mengganggu pikiran dia atau perilaku dia. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Ini ada video, Bapak Ibu lihat ya. Bahkan pengendalian dosen dan contoh penerapannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian dosen dan contoh penerapannya. Nanti saya tanya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Udah. Jadi ada lima posisi. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama tadi apa? Penghukum. Kemudian yang kedua tadi apa? Biar saya lihat ini. Yang kedua itu membuat merasa bersalah. Jadi peran ini guru ya biasanya. Yang pertama itu penghukum, berarti aturan ya. Aturan jadi murid misalkan telat tadi, kamu harus keliling lapangan selama 1 putaran ya. Padahal dia itu nggak dibilangin sebelumnya, pokoknya dadakan aja langsung. Misalkan kamu berdiri sambil hormat bendera selama 5 menit atau berapa menit atau selama 1 jam pelajaran. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi ini guru sebagai memerankan acting bersalah. Jadi kayaknya perbuatan kamu yang salah tuh guru. Kayaknya guru yang salah. Jadi dia yang berbuat dan merasa supaya dia itu iba terhadap gurunya. Ya. Yang ketiga
teman ini memposisikan setara atau sejajar. Jadi merasa teman, ngobrolnya santai, nggak resmi ya, dengan teman aja seperti itu. Kemudian ada pemantau. Pemantau itu hanya melihat dan yakinnya ke kelas. Dan yang terakhir manajer itu semua yang tadi yang posisi kontrol itu sebagai manajer hanya melihat, dan pada intinya manajer itu memberikan pertanyaan dan siswa menjawab dari apa pertanyaan itu. Jadi pertanyaannya dari guru, kemudian siswa jawab pertanyaannya, dan jawabannya pertanyaannya dari murid. Jadi pertanyaannya dari guru, misalkan tadi dibilang kamu kenapa terlambat karena ini. Terus bagaimana kalau ini perbuatan baik atau buruk? Misalkan kata dia buruk. Terus kalau misalkan solusinya bagaimana supaya kamu nggak terlambat? Ya itu berarti harus menyetel awal. Dari posisi kontrol ini, mana menurut Bapak Ibu yang ideal dengan pembelajaran di sekolah? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ya, manajer. Betul, tepuk tangan dong buat Bu Nasuro. Benar. Jadi manajer. Jadi kita nggak menghakimi, nggak menghardik, nggak mengeluarkan kata-kata yang tinggi sebagai hanya mengingatkan, tetapi manajer ini harus mempunyai keyakinan ke kelas. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ini saya akan membuat satu video tentang keyakinan kelas. Kemarin saya sudah buat sama kelas 5. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau apa ya? Tahu ya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, contohnya misalkan kita buat peraturan. Siapa yang mau bicara? Ada yang bicara nggak? Jadi ini dilarang membuang sampah sembarangan. Itu contohnya.
Berbeda dilarang untuk masuk. Nah, Bapak lagi lihat ya, kita butuh keyakinan kelas. Satu, dilarang membuat apa sembarangan. Dua, ada lagi. Benar, dilarang mencoret perlengkapan yang ada di buku, tembok, meja, dan bangku dan lain-lain. Nanti kita bikin kalimatnya ya, dan lain-lain. Terus nanti ada lagi. Bisa udah. Ada lagi nggak? Nah, berarti dilarang membuli, dilarang membuli. Apalagi dilarang illegal, makan, kan? Bila kita ganti nomor satu, nomor dua ya, tanpa ada. Ini kan dilarang nih. Dilarang itu kalimat negatif atau positif? Negatif. Sekarang kita ganti menjadi kalimat positif. Ya benar juga. Beda sama pelaku dilarang ini. Sekarang itu kita ganti nomor satu. Kita ganti jangan dilarang, berarti positif gimana kalimat positifnya? Membuat tanpa pada tempatnya. Ya. Tanpa pada tempatnya. Nomor dua ya, menjaga alat perlengkapan sekolah dan menjaga. Iya, menjaga lingkungan termasuk menjaga lingkungan sekolah. Bagus. Tiga, membuli. Berarti kalau membuli hubungan saling menghargai, menghormati, berarti saling menghargai, saling menjaga sopan santun, ya enggak? Jaga sopan santun. Itu ya. Ada apa enggak? Saling dilarang makan di plastik. Dijaga apa? Tenang ya. Kalau kita sudah sepakat, nanti kita buat yang bagus, kemudian kita pajang, kita tempel, dan siapa yang melanggarnya nanti ada dapat balasannya. Seperti itu. Siap dari kita menjalankan ini semua? Siap? Siap? Jalankan ini 1 tahun ke depan. Terima kasih. Baik. Jadi keyakinan kelas itu pertama itu dari murid. Jadi dia murid memberikan saran. Kalau ini Pak, ini nanti sarannya itu bikin kita kalimatnya yang positif. Nah, kalimat positif itu kayak kemarin kita udah di ini ya pas isi ya itu kebijakan universal, yaitu kata-kata yang universal, misalkan kejujuran, terus apalagi keadilan,
kemudian bertanggung jawab. Jadi kata-katanya yang positif, misalkan bertanggung jawab berarti siswa harus memiliki tanggung jawab. Kemudian disiplin berarti siswa-siswi kelas 5 harus disiplin. Jadi kata-katanya yang positif ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pancasila apa tadi? Disiplin, bertanggung jawab, mandiri, bernalar kritis, kemudian bertakwa ya, pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini ada segitiga restitusi. Ini materi kita terakhir. Ini kita nonton video dulu ya tadi. Agar dapat menghasilkan salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah.
Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya, Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat membalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan.
Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Segitiga restitusi. Oke, setelah kita melihat menyaksikan bagaimana cara melaksanakan segitiga restitusi tadi, ya. Dan tadi yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, yang ketiga itu menanyakan keyakinan yang tadi kita buat sebelumnya. Jadi caranya bagaimana? Caranya langsung memberikan pertanyaan kepada murid. Misalkan contoh, siapa yang sini menjadi murid? Bapak. Misalkan Bunas Suroh misalkan datang terlambat, ya kita dialog misalkan, ya dialog misalkan gini, Bunas Suroh panggil apa misalkan Maya, Dia Bukan berangkat ke sekolah, bukan? bukan. Misalkan masalahnya kita jangan berangkat sekolah, misalkan tidur di kelas. Nah, tidur di kelas misalkan. Maya, siapa? Dia, kamu tahu nggak? Kamu bapak panggil di sini, ke sini. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kenapa? Tidur di kelas, Pak. Tidur di kelas. Oke, tidur di kelas. Bapak juga dulu pernah melakukan tidur di kelas. Dulu lagi pas kelas, mungkin kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2. Menurut kamu melakukan seperti itu kenapa? Karena ngantuk ya. Semalam tidur jam berapa? Jam 12, Pak. Oh, Main HP, kenapa? Pak. Main HP ya. Terus bangunnya tadi jam berapa? Jam 7, Pak. Jam 7. Jadi kamu telat berapa menit? Banyak. Jadi menurut kamu perbuatan tidur di kelas itu bagaimana? Baik atau buruk? Pak. Kenapa? Karena kalau waktu belajar, Iya, karena bisa mengganggu teman yang lagi belajar. Dan juga kita kemarin sudah buat ya keyakinan kelas apa isinya kemarin? Bahwa semua siswa di kelas 5 harus mengikuti kegiatan pembelajaran semua, berarti nggak boleh ada yang tidur ya. Kemudian kemarin kita buat juga konsekuensinya apa kalau misalkan kamu melakukan pelanggaran. Kamu kemarin kita buat, bukan kamu tapi kita buat konsekuensinya kalau misalkan ada yang melanggar itu harus tidak istirahat selama 10 menit. Jadi tidak keluar 10 menit, yang lain keluar, waktunya istirahat, kamu bertahan sampai 10 menit di kelas. Kalau misalkan menurut kamu itu tidak baik, kira-kira kedepannya kamu akan mengulangi lagi nggak? Kok enggak? Kenapa? Karena itu tadi sudah melanggar keyakinan kelas. Solusinya bagaimana? Solusi misalkan kamu itu tidak datangnya telat, bangunnya lebih pagi satu, apalagi tidurnya tidak malam-malam, kemudian apalagi masang alarm. Siapa yang masang? Terus kalau misalkan masang, mulai kapan kamu masangnya? Berarti pulang sekolah langsung kamu pasang alarm. Jadi kalau misalkan kamu sudah pasang alarm, mudah-mudahan kamu tidak
lagi. Jadi kamu nggak mendapatkan konsekuensi. Oke, kalau misalkan seperti itu, kamu janji sama dengan diri kamu sendiri bahwa kamu harus bertanggung jawab seperti itu. Terima kasih. Jadi terima kasih buat Bu Nasro sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi dia itu tidak menghardik, menyalahkan. Kalau misalkan hukuman itu biasanya begini Bu, Bapak Ibu, kalau misalkan hukuman itu tiba-tiba, misalkan kamu telat nih, Pada ringan beratnya suatu permasalahan. ada siswa telat, terus langsung buat hukumannya dadakan. Tiba-tiba kepikiran, bagaimana kamu misalkan bersih toilet, padahal dia itu tidak bersama-sama membuat kesepakatan membersihkan toilet. Tiba-tiba aja itu hukuman, itu gak mendidik. Jadi kita buat keyakinan dulu, kemudian kita buat konsekuensinya apa untuk kita sepakati. Jadi murid yang buat, kita hanya mengiyakan aja. Kalau misalkan dan kalimatnya harus yang positif, yang seperti yang ada di profil Pancasila, ya kata-katanya yang universal. Demikian, itu materi terakhir. Sekarang ada refleksi 4P. Yang pertama peristiwa, yang kedua apa? Peristiwa perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang terakhir penerapan. Jadi siapa yang mewakili melakukan refleksi ini? Siapa? Tentang kegiatan hari ini. Iya. Alhamdulillah hari ini kita dapat pembelajaran baru, yaitu bagaimana penerapan segitiga restitusi. Dan perasaan yang saya alami hari ini adalah begitu senang karena hari ini pembelajarannya materinya cukup banyak yang saya dapatkan untuk pembelajaran ke depannya. Dan itu aja. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Khadijah telah mewakili teman-teman untuk refleksi. Semoga apa yang kita harapannya, apa yang kita hari ini laksanakan, kegiatan hari ini, semoga tujuannya itu untuk murid. Jangan sampai murid, kemarin Kepala Dinas guru-guru itu tidak boleh mementingkan kompetensinya sendiri, tetapi harus menerapkan apa yang mereka bisa itu kepada murid. Jangan sampai gurunya pintar, muridnya ya gitu dah. Ya, jangan sampai seperti itu. Gurunya pintar, siswanya juga pintar. Kenapa? Karena mengikuti kegiatan pendidikan segala macam itu tujuannya murid, bukan hanya meningkatkan kompetensi kepada gurunya doang, tetapi tujuan akhirnya goalnya itu ke murid. Semoga apa yang kita sudah laksanakan bisa kita terapkan kepada murid-murid kita di kelas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sukaisi, teman sejawat Pak Jainal Behaki. Terima kasih kepada Bapak Jainal yang telah melaksanakan aksi nyata. Mudah-mudahan kedepannya apa yang dipelajari bermanfaat untuk anak-anak di sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasuro, guru SDN Karangpatri 05. Selamat kepada Bapak Jainal Baihaqi yang sudah melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Menurut saya, apa yang dilakukan sudah baik dan harapan kedepannya bisa konsisten dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 apakah
membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contohnya misalkan kita buat peraturan, siapa yang mau kasih saran? Misalkan ada yang mau kasih saran nggak? Kalau yang nggak ngerti. Jadi gini, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu contohnya. Contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, Bapak kasih ini aja ya, kita buat dulu. Keyakinan kelas. 1. Dilarang membuang sampah sembarangan. 2, ada lagi? Dilarang mencoret tembok. Benar, dilarang mencoret. Boleh buku nggak? Boleh buku. Gini, perlengkapan yang ada di buku, tembok, meja, dan bangku dan lain-lain. Nanti kita bikin kalimatnya ya. Dan lain-lain. Terus selanjutnya apa lagi? Dilarang membuang sampah. Bisa udah. Ada lagi nggak? Dilarang membuli. Nah, berarti dilarang membuli. Dilarang membuli. Apalagi? Dilarang tidur di kelas. Dilarang tidur di kelas. Apalagi? Datang tepat waktu. Ada lagi? Dilarang mencontek. Ada lagi? Dilarang? Maksudnya? Oh, dilarang makan di kelas. Makan di kelas. Ya, nanti kita benerin ya nanti. Apa lagi? Kira-kira? Dilarang? Hah? Nah, ini udah tuh. Ini pintu, tembok, meja, bangku. Dilarang memakai sendal. Bagus. Dilarang memakai sendal. Cukup? Nah, kita sekarang dua lagi biar 10. Ayo. Apa? Dua lagi. Dilarang main bola di kelas. Boleh. Dilarang main bola. Terus di kelas. Apalagi? Dilarang bercanda. Betul. Terakhir ya, dilarang bercanda di kelas. Nah, kalau ini kan dilarang nih. Dilarang itu kalimat negatif apa positif? Negatif. Sekarang kita ganti menjadi kalimat positif. Itu keyakinan kelas. Beda sama peraturan dilarang ini. Sekarang itu kita ganti. Nomor 1. Kita ganti jangan dilarang. Berarti positifnya gimana? Kalimat positif ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya kan? Sampah pada tempatnya. Nomor 2-nya menjaga alat perlengkapan sekolah. Benar, menjaga
Iya, benar. Menjaga lingkungan termasuk itu ya, bagus ya, menjaga lingkungan sekolah. Bagus. 3. Membuli, berarti kalau membuli berhubungan saling menghargai, menghormati, berarti saling menghargai, enggak gini, saling menjaga sopan santun, ya enggak? Saling menjaga sopan santun. Gitu ya. Ini aja udah pas ya, menghargai dan menghormati ya. Kalau menjaga sopan santun udah termasuk menghargai ya? Iya betul. Ada pesan nggak? Oh, Bapak. Saling hargai dan menghormati atau saling toleransi. Udah saling toleransi aja ya. Saling toleransi. Terus 4. Saling tolong menolong, bagus. Tolong menolong. 5. Tepat waktu, berarti tepat waktu itu apa? Mencerminkan apa? Disiplin. Berarti disiplin. Nah, dilarang mencontek itu termasuk ini enggak? Dilarang mencontek itu belum ada ya? Dilarang mencontek itu apa? Menjaga lingkungan, toleransi, dilarang, jangan dilarang apa? Dilarang mencontek gimana? Jaga adab, akhlak, menjaga adab dan akhlak. Adab itu kan, akhlak itu kan termasuk itu kan perbuatan baik kan. Terus nomor 7, dilarang makan di kelas. Kayaknya ini yang akhlak ya. Jarang di kelas kan nggak punya akhlak berarti. Ya enggak. Terus dilarang memakai sendal, ini akhlak juga. Dilarang main bola, akhlak juga. Dilarang bercanda, akhlak. Berarti ada kurang lebih. Kita sepakat 3 deh. Coba, siapa yang setuju sama keyakinan kelas ini? Siapa yang punya angkat tangan? Berarti kita sepakat ya. Nah, kalau kita sudah sepakat, nanti kita buat yang bagus, kemudian kita pajang, kita tempel, dan siapa yang melanggarnya nanti ada dapat konsekuensi. Seperti itu. Siap nggak kita menjalankan ini semua? Siap? Siap? Tepuk tangan dong buat.